Menurut lo pernikahan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan? Tinggal ngewe. Asal lu tahu ya, gue 7 tahun itu gue nggak ada kata-kata pacaran sama bini gue. Semakin lu mantep goyangan ya, semakin dapat lu cowok. Ujung lidah, ujung lidah, sah. Sekarang kehidupan lu tuh kalau didefinisikan tadi tuh lu yang sampai 120 juta terus sempet jatuh banget, yang kalau sekarang tuh lagi di mana maksudnya? Ya udah aman aja atau lu udah kembali nih ke kehidupan 200 juta per bulan lu atau gimana? Dalam proses mengejar biar balik lagi 200 juta sebulan bahkan lebih. Sekarang anak lu berapa? 2. Wih, umur berapa mas? Emang yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 1 tahun berjalan. Cowok cewek? Ya sepasang, emang niatnya pengen 2 aja sih. Cuman emang Allah ngasih rezeki kan dapat sepasang alhamdulillah, jadi udah nggak penasaran. Tapi nanti kalau mau Kalau mau apa nih? pengen nambah mau? Enggak sih, 2 aja. 2 aja cukup. Nanti biar kalau misalnya gue mati bagi warisannya udah berdua aja gitu, nggak banyak-banyak. Jadi kalau misalnya dapat 100 kan 50 tuh anak gue. Ya kebanyakan ntar berantem ntar nggak jadi dapat warisan kan. Tapi yang anak pertama yang mana mas? Cowok cewek? Main cowok. Lu umur berapa? Tahun ini gue 31 aja. Tuh anak 2, istri cantik lagi. Oh iya jelas Itu ini dong. kau umur berapa mas? 25. Shit man. Seumur gue. 25 ya, nikah umur 25. Lu percaya nikah tuh ada rezeki tersendirinya. Tapi tetap harus ikhtiar, tetap harus usaha. Jangan nikah tiba-tiba langsung datang rezeki, kagak lah. Nah misalnya ini kamu siapa ini? Cewek. Siapa? Lu nggak punya cewek? Nggak ada. Ya tetangga lu kayak masih jomblo. Anjir. Seumuran lu. Ketok-ketok ya? Iya. Nikah yuk gitu. Ya itu biar rezekinya datang. Anjir. Gimana sih mas caranya bikin anak cewek? Caranya ini kan Tinggal ngewe. nggak, maksud gua ada caranya kan, kayak pengen anak cowok makannya yang kalau ceweknya daging terus Iya. cowoknya yang sayur gitu Oh, kan. dokter Boyke nih orang. Oh iya sih, iya. emang bener ya? Iya bener sih. Terus kalau lu pengennya anaknya cewek, dibalik, lu yang makan daging, Iya. si ceweknya yang sayur. Nah, lu ngelakuin kayak gitu juga apa emang pure ajar aja? Ajar aja sih. Ajar aja. Ajar aja. Nggak apal gue mau pas dia anak gue pas jadi embrio itu gue panggil kayak apa, nggak apal gue. Tapi Iya. ada pepatah juga mas. Apa ya? Semakin lu mantep goyangan ya, semakin dapat lu cowok. Berarti lu mantep banget lu. Yang goyang yang Iya. ya. Itu gimana ya? Ya tergantung pasangannya lah. Mau lu jadi atas, lu jadi bawah, kiri kanan. Lu biasa mana? Enakan WOT biar gak capek. Gitu. Betul. Enak. Nggak full effort. Enak. Soalnya kan banyak orang yang pengen punya anak sepasang tapi malah yang tuanya yang cewek, kan itu cowok. Ya itu takdir Tuhan lah, kita kan nggak bisa, ya walaupun ada ya sekarang bisa Iya. bisa disetting ya warna cewek kayak gimana, tapi ya gua berjalan aja lah. Oh berarti ini masuk akal sama yang Mas Dandi bilang. Kalau makin mantep goyangnya itu biasanya dapet cowok kan. Biasanya mungkin orang-orang awam main pertama tuh masih lagu-lagu, jadi belum mantep goyangnya, maka dapet Iya, cewek. karena Anak kedua udah mantep dapet cowok. Kalau Mas Joko dari awal udah dihajar. Anak kedua udah capek, udah tua soalnya. udah loyo. Udah sekedar Ya kalau berhubungan ya udah gitu aja gitu. Intinya kan kalau mau hamil keluar di dalam gitu. Tapi kan ya, masa orang di luar hamil. tergantung Tuhan gitu kan. Gitu. Tapi lu awalnya ngerencanain anak pertama cowok apa sedapatnya aja? Gak ada rencana sih, gue sedapatnya aja gitu. Sebagaimana Allah menentukan gimana ya udah jalanin aja. Mirip lu. Ya mirip lah anjir. Anak pertama. Enggak, anak lu ganteng. Ya kan istri gue cantik. Iya sih, Iya. untung sih. Yoi. Memperbaiki keturunannya berhasil ya Pak. Iya betul gitu. Ganteng banget, siapa namanya Mas? Arsya, Panggilannya? Aca, Aca. Kalau yang kedua? Arsi, Aci aja udah. Caci ini. Kayaknya gue gak ada kepikiran anak ketiga udah Acu. Aci. Lu kenapa nggak ngasih nama? Acu aja. Lu kenapa nggak ngasih nama yang kayak Wibowo gitu atau apa? Enggak, gue kalau kenapa milih Arsya sama Arsi karena dua nama itu artinya adalah alam semesta. Masya iya. Allah. Dari kata Arsya, Arsi ya. Lu Apa ini? lihatnya di bahasa Arab. Oh itu Arab.
ars itu kan alam semesta. Jadi gue pengennya biar anak gue punya punya rezeki seluas alam semesta, punya kesabaran luas, terus punya hati yang luas gitulah, pemikiran yang luas gitulah. Soalnya kan nama-nama orang gen apa sih sekarang, gen apa? Gen alpha gitu Gen kan. alpha. Nggak ada yang namanya kayak lu kayak Joko, Putra, apa Aldi gitu, kayaknya udah nggak ada kan? Kan gue ngasih nama kan juga tanggung jawab sama yang di atas tau. Asik. Kalau misalnya gue mati terus anak lu ini lu namain ini atas dasar apa gitu. Dipertanggungjawabkan juga kita buat nama. Gua Al Gue Zali. Aldi. Apa artinya? Artinya? Ya, yang penting Al kan Al itu biasa Islam gitu. Yes. Al-Furqan? Al-Furqan gitu. Al-Maun nama surat. Al-Maun. Gua Aldi. Apa bisa? Iya boleh lah, Lu boleh. dari apaan? Nama gue tuh dari film Tersanjung. Ada nama cowok namanya si Dandi. Dandi. Kata emak gue ya, artinya gue nggak tahu. Tapi kalau dari Google sih artinya pesolek. Pesolek. Solek. Oh, Pesolek lu suka tuh. dandan. Nah, dandan-dandanan gitu. Tapi gue nggak Bencong dong dandan lu. juga. Enggak kan? Enggak, anjir. Tapi lu kan termasuk orang yang stylish, Mas. Tapi kan gaya yang dandan mungkin good looking gitu ya, termasuk ya good looking. Pengen banget dibilang good looking anjir. Good looking ya nggak apa-apa bisa. Good looking bisa. Kalau gua kan Putra Nugraha. Putra itu kan laki-laki, Nugraha itu kan anugerah. anugerah. Zuliano? Nama Marga. bokap gua. Oh. Campur. Digabung. Iya digabung. Nah, tapi sekarang udah punya 2 anak, Mas. Iya. Udah punya istri cantik. Itu udah enak lah. Gitu. Walaupun yang tadi maksudnya lu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, bukan untuk mendapatkan sesuatu lagi. Iya. Di saat orang-orang masih berusaha dapat sesuatu, lu udah memikirkan gimana untuk extend ini kan. Gitu kan. Alhamdulillah lah kayak Iya. gitu sekarang. Tapi gue ngeliat lu tuh lumayan chill, Mas. Jadi tuh di kalangan anak-anak 20, 25 sampai 30 itu, anak-anak Gen Z ini, orang-orang tuh takut menikah. Jadi ada namanya itu marriage is scary. Jadi marriage itu tuh menakutkan, mengerikan gitu. Tapi kalau dari cerita lu, gue melihat ya hidup lu enak aja walaupun naik turun, tapi lu dan istri kayaknya tuh kompak, support kayak gitu loh. Nah itu gimana menurut lu, pernikahan itu membebankan kah, atau ternyata lu bilang oh ini tuh rezeki baru, atau gimana sih, Mas? Kalau kita bagikan pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang itu kan. Dan pahalanya paling besar karena kan kita menjalaninya sampai ya nanti ajal menjemput kan. Ya kalau misalnya lu nikah, ya lu niatkan ya memang lu untuk beribadah dan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lu mau nikah, lu nggak usah takut, rezeki ada. Tapi saran gue, ketika lu nikah, lu harus menjaga privasi keluarga lu. Jangan terlalu diekspos apa istilahnya ke media sosial atau apa gitu. Lu punya kayak privasi sendiri gitu. Dan kalau misalnya lu punya masalah gitu, kan kalian menikah kan 2 insan yang dipersatukan gitu kan. Jadi lu harus banyak diskusi sama pasangan lu. Jangan kayak misalnya ada masalah lu malah lari ke temen, jangan. Sebisa mungkin dipelihara gitu kan. Sebisa mungkin lu jangan, gap kan pasti ada, tapi kan gimana caranya kita solvingnya bareng-bareng gitu. Dan sama-sama menjaga privasi masing-masing gitu. Ya lu mau ngapain lu bilang bini lu. Ya nggak selalu kayak ya lu mau kencing lu bilang bini lu, enggak. Iya. Jadi komunikasi tuh jangan putus. Kalau di Islam kan lu dahulukan dulu istri dulu gitu. Gimana pun yang menemani lu sampai tua kan istri lu gitu. Jadi kita harus sama-sama saling mengerti. Untuk pernikahan ya di tahun gue masuk tahun berapa nih, tahun ke-6. Iya lah 2000 berapa gue nikah, 2020 gue nikah. Emang dari tahun pertama 5 tahun pertama ini memang berat banget sih. Dan di tahun ke-6 ini agak mulai landai gitu. Ya banyak aja cobaan lah ya, banyak yang dari ekonomi, ada yang kan banyak. Kayak misalnya 5 tahun itu ya, misalnya lu nikah tuh udah sukses, tapi ada yang nggak punya anak, gitu, ada yang punya anak, ada yang nggak mau punya anak, rezekinya biasa aja, gitu, ada yang ya berbagai macam lah itu dilema pernikahan lah selama 5 tahun pertama itu. Tapi baik lagi gimana caranya lu menanggapinya, menjalaninya dengan cara
nya seperti apa itu yang menentukan nanti pernikahan lo ke depannya seperti apa. Menurut lo pernikahan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan? Enggak. Lu pasti kan ada milah-milihnya dulu kan, Mas? Apa yang membuat lu akhirnya Sama bini gua. memutuskan sisduan gitu? Karena gue sudah menyaringnya dulu lama gitu. Kayak gue sempet pacaran sama bini gue tuh cuma 3 hari anjir. SMP gitu. Mungkin gue Oh, ini temen SMP? Iya, temen SMP gue. Mungkin gue dulu jelek ya. Enggak, bini gue cakep sih, cuman gue terlalu pede aja kan. Terus gue diputusin kan, terus entah kenapa dia baliknya sama dia lagi gitu. Dan Pas gue lihat SMA pacaran lagi? Enggak sih, udah pas kuliah ke kerja sih gue tuh. Ketemu dia tuh gue lihat nih, wah nih orang ini bisa menerima gue apa adanya gitu, bisa menerima keadaan keluarga gue yang seperti ini. Oh ini berarti oh ya udah oke lah, gue pacaran 7 tahun coy. Oh, juga. Iya 7 tahun, habis itu baru nikah. Pacarannya lagi pas kuliah? Pacarannya lagi ya pas kuliah. Nah, Kuliah sambil kerja sebelumnya gitu. lost kontak aja gitu? Sebelumnya ya dulu aku sih zamannya SMS ya, Iya, SMS gitu aja. Kadang apa namanya ketemu kalau reuni ya gitu, cuma jarang banget ketemu gitu. Terus akhirnya yang ketemu ya udah. Nah, kenapa tiba-tiba lu bisa ngechat dia lagi? Kenapa ngechat dia lagi? Emang karena gue suka. Oh, jadi lu memberanikan diri. Iya, makanya perjuangan itu wajib. Tapi apa namanya endingnya tuh baik lagi yang main di atas. Jadi kalau buruan udah mau kiamat. Teman SMP, teman SMP, teman SMA, teman SD Kuliah. yang ya kuliah atau Ngapain SD, promosi lu anjir? yang dari SD sampai sekarang masih temenan, yang logonya masih sahabatan, ayolah jadian aja yuk. Ayolah. Gak apa-apa dari sahabat jadi istri, gak apa-apa. Amin. Ya udah lanjut. Udah tahu kan sisi Iya. masing-masing gimana. Itu malah lebih gampang buat menjalani buat ke depannya kan. Daripada lu cari cowok lain, kenapa gua aja gua udah siap aja kita. Ya, silakan. Yang mau Ini sama berarti dia bukan yang mau sama Aldi ya. Yang udah sedikit berapa persen udah sama Aldi gitu ya. Di 100% kan lah. Daripada nyari yang lain gitu kan. dimaksimalkan ya. Yang barusan DM boleh. Iya. Waduh. Lanjut Mas. Gue nggak tahu. Berarti ini lu seumuran ya Mas ya sama istri lu ya? Seumuran. Bukannya nih gua nggak tahu sih. Oh tapi Nih gua kalau baru- dari apa namanya, kalau dari bulan tuan gua. Kalau dari Tapi secara tahun sama secara kan? tahun sama. Nah. Secara tahun sama. Ini pemikiran gua aja ya. Menurut gua kalau orang yang sepantaran, egonya sama-sama tinggi. Nah lu begitu juga nggak sama istri lu? Ya, gua kan dulu emang orang temperamen ya, tapi pas gua ketemu istri gua tuh temperamen gue hilang. Kenapa bisa? Itu karena cinta. Oh. Cinta yang merubah pribadi gua menjadi lebih baik aja ya. Tapi ini tuh menarik. Jawaban ini persis sama jawaban abang gua. Gua pernah ngobrolin soal Just No Limit sama Jessica Jen. Jessica Jen. Bukan sama istrinya. Call. Siska Cole. Dulu kan si Just No Limit itu bukan orang yang menye-menye gitu kan. Betul. Ya, biasa aja gitu. Tapi Betul. sejak ketemu Siska Cole langsung kayak ayang, kamu mau ini. Dan gue jijik ngeliat, terus gue bilang abang gue, kenapa ya Just No itu tuh berubah sejak ketemu Siska Cole? Jawabannya persis sama kayak Mas Diko bilang. Iya. Itulah namanya cinta. Cinta itu bisa merubah orang dari dari sesuatu yang dia banget sampai sesuatu yang nggak pernah dia bayangkan, tapi dia Betul. Tapi berubahnya ke arah positif. Kalau ke negatif, cinta bukan. Ya tergantung yang lu ketemunya sama siapa. Nah iya berarti positif negatifnya nggak ada nih dalam perubahan itu. Ada lah, pasti ada positif, tapi kita pasti menginginkan sisi positifnya lebih banyak gitu. Yang negatifnya ya gue jadi apa-apa sekarang yang mau ini dong, tolongin yang gitu. Lebih ke bucin sih gue anjir. Tapi lu sebutin itu. Iya, dari dulu gua jemput dia mulu, kayak apa namanya, kemana-mana gua anterin sampai bini gua sempet ajarin dia naik motor, ajarin dia naik mobil, sampai sekarang tetap gua anterin. Antar jemput pulang kerja. Kalau dulu kan antar jemput termasuk effort ya Mas ya. Kalau sekarang after Kewajiban anjir. udah kewajiban. Iya, kewajiban. Nah, gak dianggap effort lu tuh gimana tuh? Kalau buat gua ya karena udah jadi kebiasaan, ya udah. Enggak, maksud gua buat gua sama Aldi yang Masih lajang. masih mencari, ternyata antar jemput itu menjadi kewajiban. Berarti secara effort kita harus ngapain? Intinya pertama lu punya cewek dulu. Wow. Baru gue Ngelekit Itu pertama. sakit tak berdarah. nggak punya. Itu pertama ya kan, pertama.
Ya kalau lu Ya nomor 1 aja lu udah nggak punya. Lu mau jemput siapa? Nomor 1 aja sih. Nggak punya nomor 1 aja kita nggak punya. Berarti gua nggak perlu tahu nomor 2, 3 nya kalau begitu. Kintil. Yang pertama yang pertama itu kan. Terus yang kedua ya sebelum yang pertama intinya lu cari lu gimana ya, pilih-pilih dulu dulu kan cewek banyak kan. Ya kan, lu pilih-pilih dulu gimana lah. Kalau misalnya udah dapet nih, lu perjuangkan gitu. Ketiga, ikat, nggak harus pacaran juga sih sebenarnya, kayak misalnya udah deket nih. Tapi kan cewek yuk, suka pacaran dulu. kejelasan, Mas. Nah makanya itu kerjaan nggak harus pacaran, langsung aja lu tembak, nikah yuk dah. Oh gitu? Gue asal lu tahu ya, gue 7 tahun itu gue nggak ada kata-kata pacaran sama bini gue. Lu nggak nembak? Gak nembak, kagak apa. Ngomongnya gimana? Pasti lah nembak. Mana ada orang bilang yuk kita jalanin aja, udah jalanin aja gitu. Udah sampai sekarang. Pas lu ngomong jalanin aja dia ngejawabnya ya udah gitu. Iya, tapi sempat agak nggak yakin juga tuh sampai gue meyakinkan gue serius sama hubungan ini buat kedepannya gini-gini. Ayo kita jalankan bersama, susah ataupun senang. Tapi gue pengennya banyak senengnya gitu. Anjir, itu lu 25 berarti lu ngomong itu saat umur 18 tahun. Iya. Udah kuliah udah kerja ding itu ya Mas ya? Iya, gue kerja umur 19 tahun, Cok. Jadi udah kayak terbentuk mindset kayak bertanggung jawab gitu. Karena kan gue sama nyokap gue kan, jadi gue harus bertanggung sama nyokap gue kan. Ya itu udah terlatih gitu. Makanya lu mau jadi itu nggak, apa namanya, yatim free trial. Setelah menjadi yatim itu emang jadi lebih punya mandiri ya, itu tanggung jawab gitu iya, eager untuk gue nih yang benar, apa kalau nggak ada gue nih orang nggak hidup gitu loh, ada perasaan. Bukan harus jadi yatim ya, aja maksudnya. Tapi gue relate setelah jadi yatim begitu perasaannya. Iya. Jadi kalau mau cobain rasa itu ya harus jadi yatim, nggak juga. Yang free trial aja dulu. Jadi gitu, dari punya rasa tanggung jawab terus ya bisa meyakinkan ya sampai sekarang alhamdulillah. Misal kita mau mencoba mendekati cewek yang udah punya cowok, boleh nggak? Gimana ya gue? Ini pertanyaan nih. Maksudnya cewek orang gitu? Iya. Oh. Kita suka nih sama dia. Iya. Tapi dia belum nikah, belum. Oh. Kan lo bilang harus diperjuangkan. Kata lu kan harus diperjuangkan. Iya. Berarti masih boleh nih, ini enak nih. Kalau konsep gue nih ya, kalau dia misalnya belum kayak gitu aja. Sumpah, barusan tuh kayak homo banget sih. Jadi lu gini, lu misalnya ya, kalau konsep gue selama dia belum nikah, itu kan belum ada ikatan nih. Jadi ya kalau misalnya lu pengen bakal punya dia, ya udah lu buktiin kalau lu lebih baik daripada cowoknya sekarang. Iya. Nanti gue perjuangin deh. Maksudnya orang gue udah gak mention loh. Ya harus perjuangin, coy. berarti orang yang kayak ditanya Mas Dandi tadi tetap berjuang. Kalau udah punya cowok gas aja. Lu harus menimbulkan menumbuhkan trust gitu. Berarti gue kalau iya maksudnya kalau maksudnya tuh kayak kalau lah gua di posisi itu gitu ya. Tapi kalau dia siapapun ini ngechat cewek orang nggak masalah sebenarnya. Ya kalau on temen ya nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba ngajak jadian, lu goblok sih tiba-tiba aja jadian. Lu deketin dulu lah. Ya maksudnya udah dekat, udah temenan baik. Cara deketinnya gimana tuh Mas? Kalau boleh tahu. Ya cara deketinnya yang punya. Gimana ya yang punya orang itu nanti kan ya kalau kira-kira laki nih gitu si ceweknya kan ya. Nanti dari si ceweknya ini yang akan berpikir yang akan menentukan. Nah ini kondisinya berbalik, kondisinya berbalik. Anggap lu ceweknya. Kok anggap gue cewek? Anggap lu ceweknya. Gua udah sahabatan lama sama lu. Iya. Tapi lu jadian sama Mas Dandi. Udah jadian nih, udah pacaran. Berarti kan sebenarnya antara lu sama dia mention ya. Bisa. Oh iya. Satu kondisi misalnya aja. Oh, kalau langsung aja misalnya. Kalau ada kayak gini. Misal. Lu bilang deketin dulu, tapi kan secara dekat sebenarnya gua sama lu si cewek ini tuh sebenarnya udah dekat banget. Tinggal nembak aja, menurut lu kayak ya udah tembak aja atau karena dia punya pacar lu hargain. Nah itu kan dua. Tapi punya gua. Effort. Ya baik lagi lah. Dia nganggap lu tuh udah ada effort lu. Nggak tahu nih. Hanya dia yang tahu. Kita cuma bisa berusaha. Iya maksudnya berarti kapan si gue ini kan maksudnya bukan gue ya, si orang yang di posisi gue ini gas nembak.
Ya udah Pak, ya kalau mau cepet paling gampang lu tembak aja, lu mau nikah sama gue yuk, nikah yuk dah. Wow. Daripada yang orang belum pasti sama gue yuk, pasti nih nikah yuk. Tapi kan itu belum menumbuhkan rasa yakin, Mas. Loh, kata siapa? Lah, kan tiba-tiba. Ya kalau misalnya Sedangkan lu udah sahabatan. Sedangkan lu punya 2. Tiba-tiba dia ini contoh. nih, Inilah POV orang paci sama orang yang nggak suka dipegang bertemu, guys. kalau gue psikolog tapi yang begini. Ini konteks. Lu pasti kita bisa, udah lost Pak. kontak dah, ceritanya udah lost kontak. Yang harus kontak gimana, lu harus bangun lagi coy. Nah iya itu makanya. Siapa sih menyedihkan banget sih tuh orang? Siapa cerita lu? Ceritanya enggak Nggak adalah ada yang kita. adalah cerita ini kan kita Oh, iya. berandai-andai. Ya kalau lo kontak banget ya lu harus bangun dulu ya pertama kan. Kalau misalnya udah deket banget nih gitu ya lu coba lah kayak tanya-tanya tipis-tipis gitu kan, kayak misalnya lu Mau yakin weekend kemana gitu? enggak, soalnya lu tanya kalau misalnya lu deket gitu kan, lu deket lu tanya lu yakin sama dia gitu. Kalau misalnya dia bilang masih belum yakin, nah itu anjir langsung pepet, oh ya udah gitu ya, tapi semoga ya gue yakin sih sama lu gitu langsung. Nah kita nikah aja langsung daripada emang itu belum yakinkan gituin aja. Tapi kan tuh balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Cinta sama egois, cara taunya gimana Mas? Karena ini cewek punya cowok, tiba-tiba kita ucuk, kita pengen dapetin si cewek, menurut gue egois. Tergantung, lu pengen dapetin dianya ada rasa nggak kan lu? Ada, lu bisa menimbulkan rasa yang baru nggak buat dia? Misal bisa, tapi ternyata nggak dapet nih, akhirnya nggak dapet, dan kita malah nggak bisa ngerelain dia. Ih, baper dong lu. Nah, gimana tuh? Si Koro aja lu mendingan. Berarti nggak bisa kita pertahankan dong. Iya. Jadi itu obrolan kita dari lama 19 jawab yang nggak pernah ketemu jawabannya. Gimana membedakan antara cinta sama ego. Lu tuh sebenarnya cuma pengen dia karena ego atau lu pengen dia tuh karena cinta? Takut ini sampai di mana? Kita pengen dia banget tuh karena nafsu jadinya, bukan karena cinta. Karena menurut gua juga kadang kalau lu cinta bukan berarti lu harus bisa menerima ketika dia sama orang lain as long as dia bahagia. Betul, harus gitu. Kalau dari gua gimana ya? Lu harus menimbulkan perbedaan sih. Kayak misalnya si dia nih sama tuh cowoknya gitu kan. Lu harus menimbulkan perbedaan yang spesifik gitu. Misalnya si dia sama cowoknya gitu. Misalnya nih di tempat dan kota yang sama gitu lah, lu bisa bertemu gitu kan. Dia sama cowoknya jarang dijemput, nah lu jemput tiap hari gitu, lu bantu gitu. Lah kan itu kewajiban, bukan kewajiban, itu effort dulu, effort dulu dia lu mau deketin lu lu effort dulu nih. Cewek nganggapnya itu kewajiban, Mas. Bukan Nah, makanya gue bilang tadi buat perbedaan, kayak misalnya dia sama cowoknya jarang jemput gitu kan. Ya lu kasih servis yang lebih lah gitu. Jadi kan dia akan menilai tuh yang cowok gua nggak jemput, tapi dia yang bukan cowok gua. Nah, masalahnya adalah si cowoknya lebih effort daripada lu. Ya itu lu masalah lu di situ. Gua. Oh, bukan ya? Nggak ada kita, jadi tadi si antara Mas Dandi sama gua, Mas Dandi tuh emang udah lebih effort daripada gua, terus gua masih mengharapkan lu. Nah itu gimana? Misal, itu kan tadi satu tempat ya, satu lokasi. Pisah lokasi, beda lokasi, gimana effortnya? Aduh, kalau bisa lokasi agak susah sih ya, karena gua hampir nggak pernah malah LDR coy. Pacar pertama, pacar terakhir cewek lu? Cewek lu? Bini lu? Enggak, ada pacar yang lain juga. Maksudnya yang sebelum ketemu bini gua ada, cuman yang terbaik itu adalah bini gua. Oke. Jadi intinya kalau lu misalnya mau mau meningkatkan progres buat pendekatan dan mau meyakinkan ya memang harus ada ketemu secara langsung lah gitu. Jauh. Si orang ini jauh kayaknya. Oh, siapa? Susah kayaknya nih. Enggak, itu teman kita. Oh ya ada. Ada lah. Tapi baik lagi lah kalau memang Tuhan mentakdirkannya buat dia ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Doa salah istiqoroh. Ya, doa istiqoroh sama ikhtiar. Tapi baik lagi hasilnya tergantung sama yang di atas. Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Kita kan sebagai makhluk cuma bisa usaha, ikhtiar gitu sama berharap. Gitu. Sisa tawakal. Betul. Tuh, sadaqallahul azim. Nah,
kita tuh udah ngobrolin banyak hal banget yang mulai dari kehidupan yang lagi enak-enaknya terus jatuh, terus bangkit lagi, jatuh lagi lah. Hidup Mas Joko ini kayaknya bakal relate sama semua orang sih. Maksudnya semua orang pasti pernah jatuh bangun. Tapi bagi gua yang masih 25 tahun, which is 5 tahun lebih muda daripada Mas Joko tuh dapat banyak insight kayak gitu, dapat banyak pelajaran. Gimana kalau Mas Dandi, lu ngerasa gitu juga nggak Mas? Dapat dong. Gue jadi tahu tentang cara nge-guide bisnis gimana. Terus juga ternyata cara menghadapi cara menghadapi ketika kita lagi di bawah kayak gimana. Kalau kita kembali berjuang juga kayak gimana. Mas Joko kan punya banyak teman usia 20 tahunan, itu bukan cuma kita doang. Pasti banyak kayak gitu. Dari perspektif lu sebagai orang yang tua, lebih tua yang lebih tua, bisa kasih atau mau kasih pesan apa nih ke anak 20 tahunan kayak gitu. Apalagi kayak kita kan quarter life crisis banget nih, yang kayak nggak tahu mau kerja apa, tiba-tiba pindah, baru kerja 4 bulan pindah gitu kan. Lo mau ngasih wejangan apa ke anak-anak di 20 tahunan itu? Lo harus gimana sih? Yang pertama, teman-teman yang 20 tahunan tetap semangat, jangan nyerah, jangan terlalu banyak negative thinking, terutama yang misalnya yang udah masuk 25 ke 30, pikirkan buat ke depan tuh lo mau menjadi apa. Terus kalau misalnya memang yang mau nikah, terus usahakan jangan takut nikah, karena nikah itu rezekinya berbeda daripada kita pada saat kita lajang. Dan satu lagi, kalau dari pribadi gue ya, lu harus perlakukan orang sebaik mungkin di saat lu sesukses apapun lu harus memperlakukan orang sebaik mungkin. Jangan mandang orang, oh dia kaya, oh dia miskin, jangan. Perlakukanlah dengan yang sama, karena nanti akan berbalik lagi apa yang lo lakukan itu kepada diri lo sendiri. Tentang obrolan hari ini, mendapatkan lumayan banyak insight dari Mas Joko, dari perjuangannya, gimana cara kita bisa kritis. Lu tuh selalu bilang Mas, kayak kita harus memikirkan bagaimana ke depannya. Itu yang nggak semua orang punya gitu. Tapi kita seharusnya dengan menonton video ini dan kita yang udah mendengar dari lu langsung, harusnya udah bisa mempraktekkan ke depannya gitu. Karena kan kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Mungkin betul semua rezeki itu ada jalannya, bener kata Mas Joko gitu. Tapi kalau kita nggak berusaha, ya gimana kita mau ngedapetin itu juga gitu. Betul. Jadi terima kasih banyak Mas Joko atas insight-nya. Sama-sama. Udah mau jadi bintang tamu yang pertama juga. Nanti di segmen selanjutnya gue diundang kan? Nah, undang terus. Kita undang terus. Mas Joko bakal ada di semua programnya Pandawa Media. Oke guys, jangan lupa kata Mas Joko dari tadi yang selalu dia bilang adalah selalu putar otak untuk tidak miskin. Betul. Tetap berjuang dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Jambrong anjing.